Berkarya di musik ini sebenarnya menjanjikan nggak sih? Lakukan aja apa yang kita yakini. Aku yakin di semua apapun, semua lini bisa membuahkan hasil, bisa menjanjikan. Nah, jadi abang kan berkarya udah udah lumayan lama lah, udah puluhan tahun. Jadi lumayan. Kira-kira udah berapa karya yang sudah dibuat nih? 4 album sudah selesai. 4 album ya? Ya, ini di single pertama setelah 4 album. Coba untuk muncul lagi dengan karya-karya baru nih. Oke. Sudah launching berarti Sudah ya? launching tanggal 9 Mei kemarin. Judulnya? Judulnya Nah. Nah. Judulnya Nah, karya Yan Gabo. Oh, jadi nanti boleh di-spill sedikit-sedikit lah ya? Boleh, nanti kita kasih clue. Nah, ini boleh nggak cerita sedikit, menceritakan soal apa sih Nah ini? Dan nih. kenapa harus Nah ini judulnya? Cerita di dalamnya itu harapan sih, harapan, kerinduan, kesedihan, perjuangan, ada semua di dalamnya bercampur aduk, bercampur aduk gitu. Makanya aku kasih kesempatan buat definisi sama kawan-kawan. Nah, dan kebetulan yang kasih judul itu bukan aku, itu abang kita kan, Bang Ari Toledo. Jadi Nah itu seperti ya Nah, persembahan. Persembahan ya. Pemberian. Nah, jadi pas kebetulan mungkin setelah aku cerita sama beliau bisa merasakan keresahan aku. Di Kepri ini kan kita selalu didiskriminasi dan diintimidasi. Seolah-olah berkarya itu tidak bisa berkembang. Ada support dari pemerintah daerah nggak? Memang agak sedikit menggelitik sih kalau kita kait-kaitkan dengan pemerintah ini ya, karena aku pikir sebenarnya kita juga nggak peduli, karena selama ini kita merasa juga kita juga kok berjuang di kaki kita sendiri kok. Sedikit kata-kata harapan untuk pemerintah nih. Mulai melek lah. Mulai melek. Iya, jangan picing mata terus. Apalagi Batam terutama ya, Batam, Kepulauan Riau. Orang-orang yang di pemerintah itu meleklah sedikit. Oke. Untuk melihat proses kreatif di Batam ini, karena kalian yang terutang budi sama kami. Di mana terutang budinya? Tanpa kami orang-orang kreatif ini, Batam ini tidak menjadi apapun. Karena yang mengharumkan Kepri, mengharumkan Batam, itu kita orang yang punya kreativitas. Kesunyian bintang-bintang, cahaya lampu di pemukiman, di sana punya banyak kisah, menyimpan sebuah kenangan. Oke, baik kawan-kawan, terima kasih banyak Bro Tutu sudah bisa kasih kesempatan saya untuk berada di bincang-bincang bersama Anda. Dan buat teman-teman yang lainnya jangan lupa ya, bisa di subscribe di channel YouTube saya Yan Gabo Music, judulnya Nah, dan di semua platform kalian bisa nikmati. Terima kasih, thank you, salam dari saya Yan Gabo. Terima kasih Bang sudah mampir ke Siap. Katakan Tutus. Apa kabar Bang? Siap Tus. Sehat selalu. Wah, ini kedatangan musisi yang sangat luar biasa ini. Suatu kebanggaan lah ya. Biasa di luar biasa. Jadi abang ini biasa dikenal dengan nama panggungnya apa nih? Gabo ya. Tapi kalau grup Gabo and Friend. Iya. Oke. Gav. Tapi sekarang lebih ke apa tuh? Kalau sekarang sih lagi project solo aku. Solo ya. Project solo untuk ya single dulu lah. Single dulu. Mudah-mudahan nanti berkelanjutan dan bisa. Iya. Insya Allah lah. Bang Gabo ini sebenarnya udah bergelut di bidang musik itu udah lama ya? Kalau musik itu kayaknya gift kayaknya ya. Tuhan kasih kita kesempatan kan. Karena kalau bicara masalah musik, aku dari kelas kecil itu memang dari SD dulu kan memang udah senang sebenarnya. Udah senang musik. Nulis ya? Nulis belum. Belum ya? Waktu itu masih senang-senang musik, kalau ngelihat orang gitaran gitu loh kan di kampung-kampung dulu ada debu itu ada bangku-bangku tempat ngumpul dulu kan. Iya di gang-gang gitu ya. Di gang atau di jembatan biasanya kanan kiri itu kan. Itu abang-abangan biasanya gitaran gitu. Waktu kecil-kecil tuh kita udah selera, cuman bapak kurang
sepakat lah kalau aku harus jadi musisi itu kan. Iya, iya. Makanya selalu bertentangan. Oke, sekarang kan berbicara musik, industri musik ya di Indonesia, khususnya di Batam ini. Ini abang kan stay di Batam ini sekarang kan. Betul. Abang melihatnya seperti apa sih perkembangan industri musik di daerah ataupun di nasional ini? Berkembangnya zaman, sekarang udah beralih ke digital segala macam. Seperti apa itu? Ya kalau aku melihatnya memang sangat beda banget ya dari proses perjuangan dulu sama sekarang tuh. Kalau dulu itu kita kalau ibarat kata mau ngulik lagu aja kan memang harus pakai kaset pita kan. Iya, iya. Dan mutarnya tuh bisa jadi nanti pitanya tuh kusut, harus diginiin pakai pen lagi. Iya, iya. Terus ngulang lagi dari awal nih di bait yang mana. Terus pun suaranya tuh audionya tahu sendiri kan, kaset pita tuh kan nggak, kadang-kadang kita dapat yang nggak original malah. Iya, 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 iya. Itu justru malah begitu susah payahnya lah dulu untuk bisa belajar soal musik ya kan, bisa menguasai soal musik. Kalau sekarang justru malah semakin dipermudah, semakin menyepelekan proses kreatif. Contohnya kayak proses ya, itu sudah tidak lagi menjadi hal yang berharga bagi kami orang yang dulu pernah merasakan proses itu nggak mudah gitu loh. Jadi berkembangnya zaman itu bukan menambah kreativitas musisinya, tapi justru menggampangkan ya. Menggampangkan, memudahkan. Kita jadinya memanfaatkan hal-hal tersebut menjadi proses kreatif kita itu menjadi lebih mudah dan enak dilakukan. Gitu. Itu memang jauh perbedaannya. Dan kalau untuk buat perkembangan anak-anak di Batam terutama ya, Bro Tutus, beda lah. Kalau dulu kan merasa kurang tersalur kan, karena Batam kan tahu sendiri masih zamannya hutan gaji. Iya. Orang nggak tahu nih ternyata kita juga nggak bisa kemana-mana nanti pada akhirnya kan gitu. Nah, sekarang kan tidak lagi seperti itu cara berpikirnya. Media sudah terbuka, lebar-lebar, bisa kemana saja. Justru sekarang dimudahkan ya, udah banyak platform, kita distribusi musik sudah gampang, ya kan? Ke Spotify, ke semua platform lah ya. Semua platform. Jadi tinggal kita mau berdamai atau enggak dengan diri kita sendiri. Kembali ke diri kita masing-masing. Bukan ego ya. Iya. Tapi keakuan, karena keakuan dan ego itu memang dua sisi yang hampir mirip tapi tidak sama. Iya. Keakuan itu dia lebih rasa yang tak pernah mau peduli dengan hal-hal lain. Berkarya di musik ini sebenarnya menjanjikan nggak sih? Apa yang kita yakini aja sebenarnya. Jadi bukan hanya musik lah, semuanya kalau kita tanpa ada keyakinan untuk bisa menyelesaikan misinya, itu pasti tidak akan berhasil. Proses hasil itu rahasia. Nah, gitu, Bro Tutus. Jadi lakukan aja apa yang kita yakini. Aku yakin di semua apapun, semua lini bisa membuahkan hasil, bisa menjanjikan. Pokoknya yakin aja lah kita berkarya ya. Yakin berkarya. Nah, buat aku yang paling terpenting personal branding sih. Personal branding. Iya. Bangun aja terus itu melalui jalur musik. Bisa jadi nanti kan kita bisa bikin apapun nanti dari situ. Sebenarnya kayak kita mancing lah, kita taruh aja itu joran-joran banyak-banyak. Banyak-banyak. Ya pastilah ada salah satu yang nyangkut. Pasti. Iya kan? Itu yakinnya seperti itu aja. Yakinnya seperti itu. Seandainya di kolam yang tidak ada ikannya, tunggu nanti ikannya akan besar, suatu saat dia pasti akan makan umpan kita yang kita tabur tadi. Tapi itu pun juga kalau seandainya umpannya masih ada, kalau udah tak ada. Nah, jadi emang kan berkarya udah udah lumayan lama lah, udah puluhan tahun. Jadi lumayan. Kira-kira udah berapa karya yang sudah dibuat nih? 4 album sudah selesai. 4 album ya? Ya, ini di single pertama setelah 4 album. Coba untuk muncul lagi dengan karya-karya baru nih. Oke. Jadi jangan pernah dikalahkan oleh keadaan. Iya. Tetap menuliskan syair itu kan ternyata sakral juga kan. Iya. Itu bisa menjadi bagian jadi doa untuk kita. Iya. Karena jadi, itu sekali seumur hidup loh. Jadi lagu itu seperti ada rohnya berarti ya? Ada rohnya.
Tujuannya nanti itu bisa dibaca lewat syair yang kita buat. Ini mau mengarah kemana dan kemana. Para penulis pasti paham itu. Iya. Penyair pasti ngerti itu. Pasti ngerti, ya. Setiap syair yang dituliskan, aransemen dan arahnya kemana gitu. Tapi Nggak sembarangan juga ya. nggak sembarangan. Bisa juga yang sembarangan, nggak apa-apa. Tergantung individunya. Iya. Dan semuanya itu nanti harus dipertanggungjawabkan. Iya. Tidak hanya di dunia, tapi juga nanti di akhirat. Benar. Gitu. Hidup kan bukan hanya sampai di sini saja. Habis itu udah kelar kan. Tapi di sana juga nanti akan kita perhitungkan. Oke. Apa yang kita buat kan untuk anak cucu kita, untuk melihat proses kreatif kita nanti. Kan sudah berproses beberapa album. Apakah ada ini rencana buat bikin lagu baru? Sudah. Kalau rilis sudah ada. Oh, sudah rilis ya? Sudah ada lagu terbaru. Itu ada di semua platform. Sudah launching berarti Sudah ya? launching tanggal 9 Mei kemarin. Judulnya apa? Mei ya ini ya. Ini Iya. Mei. Judulnya? Judulnya Nah. Nah. Judulnya Nah. Karya Yan Gabo. Oh, jadi nanti boleh di-spill sedikit-sedikit lah ya? Boleh nanti kita kasih clue. Nah, ini boleh nggak cerita sedikit menceritakan soal apa sih Nah ini? Dan Ini. kenapa harus Nah ini judulnya? Aku biasanya itu ini sih teknisnya kalau bikin lagu tuh Bro Tutus itu bikin aja dulu syairnya. Bikin dulu saya ya? Iya. Masalah nanti syairnya yang di bagian mana syair yang harus direvisi, tinggal digantiin. Yang aku tuliskan dan yang aku nyanyikan itu sepotan kejadian waktu itu. Jadi teknis aku tuh macam-macam bikin lagu. Ada ketika aku lagi di kamar, ada lagi ketika di kamar mandi, di jalan, di ini, lagi nongkrong sama kawan-kawan, lagi nikmatin suasana alam. Ketepatan waktu itu memang aku nggak tahu lagi pengen menyendiri. Di suatu tempat outdoor ya? Di outdoor, di belakang rumah. Dulu kan ada bukit tuh. Oh iya. Aku naik ke bukit itu bikin kopi, ambil matras gitulah, nongkrong sambil ngeliatin langit. Kebetulan ada gitar kecil dulu kan. Lihat langit. Kenapa ya begini ya? Gitu. Banyak merenung aja, introspeksi. Akhirnya jadilah lagu spontan. Kayaknya enak nih, ya udah rekam. Rekam pakai handphone nih? Handphone, rekam dulu, biar ingat nih. Nanti kan takutnya kena bawa angin lupa dia kan. Apa tadi ya? Kayak mana nadanya? Banyak kayak gitu kadang. Iya benar. Padahal nada yang tadi yang aku buat enak loh kan. Rupanya kita mau ulang lagi di rumah nggak bisa, kita udah lupa. Dia harus direkam. Langsung direkam, harus respon sih sebenarnya. Nah, jadilah itu lagu. Namun cerita di dalamnya itu lebih banyak apa ya? Harapan sih, kerinduan, kesedihan, perjuangan, ada semua di dalamnya bercampur aduk gitu. Makanya aku kasih kesempatan buat definisi sama kawan-kawan. Dan kebetulan yang kasih judul itu bukan aku, itu abang kita kan, Bang Ari Toledo. Jadi Nah itu seperti ya Nah, persembahan. Persembahan ya. Pemberian. Hadiah dari aku untuk semua. Oke. Para Jadi pendengar. Secara tidak langsung lagu Nah ini bisa masuk ke semua kalangan ya? Semua kalangan. Sesuai dengan bayangan dia mengarah kemana definisi dia mendengar lagu itu. Gitu. Karena ini bukan hanya melulu soal asmara, tapi bisa jadi tentang kerinduan bersama orang tua, bersama ibu. Rindu kampung, sahabat. Yang dulu waktu susah kita sama-sama, sekarang aku sudah berjaya, sahabat itu entah kemana. Iya. Di mana dia sekarang ya? Ada juga yang begitu. Jadi banyak hal sebenarnya di dalam itu udah bercampur semua. Jadi inilah yang menjadi syair yang sederhana, dan aku berharap mudah-mudahan ini bisa jadi teman buat semua dan bisa dinyanyikan sama-sama. Oke. Untuk productionnya sendiri apakah di Batam ataukah di Jakarta gitu? Nggak tahu kenapa waktu itu aku kebetulan live di TikTok ceritanya. Itu lagi taping. Karena aku ngelihat salah satu basis kan, basis keren lah, basis hebat nih. Sempat ngobrol-ngobrol waktu aku taping itu, terus dia bilang, bro nanti DM ya nomormu, terus kamu bisa jadi
tamu saya di room. Kita ngobrol-ngobrol seputaran sejarah, perjalanan dan musik. Akhirnya ngobrol lah di situ. Berkenalan lah kami. Nah, jadi pas kebetulan mungkin setelah aku cerita sama beliau bisa merasakan keresahan aku. Di Kepri ini kan kita selalu didiskriminasi dan diintimidasi. Seolah-olah berkarya itu tidak bisa berkembang. Oh gitu ya? Gitu. Nah, datanglah beliau, kasih kesempatan itu. Nyanyiin 5 lagu karyaku. Nggak tahu ternyata di lagu terakhir ini ada kawan juga yang memang betul-betul banyak juga yang kasih support dulu lagu ini bagus. Cuman aku nggak peduli kan. Terakhir waktu aku nyanyikan, oh itu bagus tuh katanya. Karena telinga-telinga produser pasti memilih yang ini gitu. Terjadilah prosesnya. Jadi basis ini tertarik lah ya. Tertarik dengan lagu itu. Digarap lebih serius, anggap saja ini gift, anggap saja ini hadiah dari abangmu ini untuk kamu. Nah, dibantu recording dan melibatkan kawan-kawan yang lainnya, gitu loh. Jadilah sebuah lagu dan kemudian dirilislah itu sesuai dengan kesepakatan yang sudah kami kesepakati. Oke. Oh jadi panjang nggak ceritanya? Jadi proses produksinya ini diproduksi di Jakarta ya berarti? Produksi di Jakarta, take vokal aku di Batam. Cuman video klip digarap di Batam. Sebagian di Tanjung Pinang karena talentnya di Tanjung Pinang. Dibantu juga visualnya sama Chano, My Father House. Ada support dari pemerintah daerah nggak? Memang agak sedikit menggelitik sih kalau kita kait-kaitkan dengan pemerintah ini ya, karena aku pikir sebenarnya kita juga nggak peduli dengan adanya pemerintah atau nggak adanya pemerintah itu kan. Karena selama ini kita merasa juga kita juga kok berjuang di kaki kita sendiri kok. Jadi kita tidak melihat peran mereka untuk bisa memberikan perhatian khusus terhadap musisi. Buat apa bikin tema cuman hanya sekedar buat mengambil sebuah kepentingan namun tidak melihat isi dalamnya, apa kira-kira yang menjadi produk dan potensial untuk dijadikan market untuk jual beli. Kan itu karya kawan-kawan, karya kita atau karya saya terutama di Kepri. Kalau untuk di luar Kepri kita boleh lihat karya kita udah didengar di luar, tapi yang lebih simpelnya tanpa mereka, tanpa pemerintah kita berkarya kok. Masih bisa berjuang kok. Tapi alangkah baiknya ketika mereka memberikan peran, tapi merangkul kawan-kawan semua, menjembatani kawan-kawan semua, kira-kira apa yang bisa kami bantu? Peran apa yang bisa kami berikan untuk kalian? Seharusnya begitu harapannya kita kan. Sebenarnya potensi industri musik ini sebenarnya bagus juga sebenarnya. Bagus. Kalau ada peran dari pemerintahnya juga ya untuk menjembatani lah minimal gitu. Setelah kita sudah menjadi sesuatu, baru dia mengklaim dan menganggap kita itu ada di bagian kehidupan mereka. Kan itu salah. Dan seharusnya butuh dukungan hari ini itu adalah proses hari ini nih. Apa yang dilaluinya gitu loh. Sedikit kata-kata harapan untuk pemerintah nih. Mulai melek lah. Iya, jangan picing mata terus. Apalagi Batam terutama ya, Batam, Kepulauan Riau. Orang-orang yang di pemerintah itu meleklah sedikit. Untuk melihat proses kreatif di Batam ini, karena kalian yang terutang budi sama kami. Di mana terutang budinya? Tanpa kami orang-orang kreatif ini, Batam ini tidak menjadi apapun. Karena yang mengharumkan Kepri, mengharumkan Batam, itu kita orang yang punya kreativitas. Nah, kita membantu kalian di dalam peran itu. Tapi SDM-nya tidak kalian support. Kami ini bantu pakai dana pribadi kami loh. Ya kan? Pakai dana pribadi, pakai individu lah. Terus terang sampai proses kreatif musik seni yang saya jalani hari ini Bro Tutus. Satu pun tidak ada peran pemerintah.
Lagu Nah ini kan sudah bisa dinikmatin di semua platform, di Ya. Platform YouTube, Yan Gabo Music, di Spotify, Joox, dan pokoknya di semua platform lah. bisa dinikmatin ya. Ya bisa dijadi Insta Story, bisa di TikTok, bisa di ya. ini apa WhatsApp juga bisa kayaknya. Bisa ya. Mau ngangkat status foto, terus ada tanda lambang musik. Oh iya udah ada ya. Ketik di udah ya. situ udah bisa. Di teman-teman kata-kata tulis ini kan belum banyak yang tahu nih lagu-lagunya Bang Yan. Boleh nggak ini? Apa itu? Abang spill sedikit. Boleh. Siap. Aduh. Siap. Ini kayaknya penutupan nih kayaknya nih. Kesunyian bintang-bintang, cahaya lampu di pemukiman, di sana punya banyak kisah, menyimpan sebuah kenangan. Malam yang dingin, mata tak bisa terpejam, nikmati suasana dibalut resah yang ada, kerinduan yang datang sehingga dalam lamunanku terbawa suasana. Aku terbawa suasana. Kesunyian bintang-bintang, cahaya lampu di pemukiman. Kesunyian bintang-bintang, cahaya lampu di pemukiman, di sana punya banyak kisah, menyimpan sebuah kenangan. Oke baik kawan-kawan, terima kasih banyak Bro Tutu sudah bisa kasih kesempatan saya untuk berada di bincang-bincang bersama Anda. Dan buat teman-teman yang lainnya jangan lupa ya bisa di subscribe di channel YouTube saya Yan Gabo Music, judulnya Nah, dan di semua platform kalian bisa nikmati. Terima kasih, thank you, salam dari saya Yan Gabo.